Mana? Teman semuanya saling bantu support, bagikan linknya untuk teman-teman yang lain biar kita bisa belajar secara mantik, secara logikanya. Ya, ilmu pasti di mana akal itu Allah ciptakan untuk mencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, yuk berdoa pada Allah ya, agar kiranya sama Allah kita dilindungi ya daripada gangguan-gangguan setan ya. Karena bahaya sekali kalau kita tidak berlindung kepada Allah, agar kiranya semakin kita bertambah ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir di bawah. Mudah-mudahan sama Allah diberikan ilmu yang manfaat, yang berkah buat kita, supaya bertambahnya ilmu semakin kita ini semakin baik akhlak kita, semakin santun kehidupan kita. Sambil dibantu bagikan linknya, ada tanda panah di bawah supaya Komal ini tambah kuat. Teman-teman yang nonton di bawah sambil tap-tap layarnya, bagikan linknya kepada teman-teman muslim ya. Yuk sambil juga teman-teman ya belajar bersama ya, belajar bersama ya. Bagi yang teman-teman mungkin belum sempat mondok, belum sempat ngaji ya, mungkin nggak sempat belajar Aqidatul Awam ya, ada kitabnya yaitu Tanwiruz Zalam, terjemahan Nazam Aqidatul Awam, berikut penjelasannya dalam bahasa Pegon, bahasa Melayu Indonesia, tapi dengan bahasa Arab ya, Melayu. Dan di sini terjemahan dari kitabnya Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Ya, sambil bantu-bantu teman-teman ya untuk dibagikan linknya. Minta sama Allah hari ini semuanya teman-teman muslim untuk, ya Allah hari ini kami duduk di majelis ilmu. Niat untuk belajar, niat untuk nuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhusu khususan ila Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing teman-teman. Bayangkan wajah ayahanda dan ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun ada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Minta sama Allah, ya Allah bila ada kedua orang tua kami semua yang masih hidup, ya Allah ampuni kami, sayangi mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh dan saleha yang berbakti untuk mereka di saat mereka hidup. Jika ada yang sudah meninggal dunia, ayah ibunya, minta sama Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami. Bayangkan wajah kedua orang tua kita. Ya. Bayangkan dan sebutkan dalam hati nama ayah dan ibunda kita. Minta sama Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Luaskan kuburan mereka ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surgamu. Abi Musab bin Nawir, Umi Syahdia binti Abdurrahman, Masri Tamin Syekh Khalifah binti Bullah. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina khalatina ammatina asdiqaina wa akribaina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan juga barangkali ada teman-teman yang sedang punya masalah ya, baik yang sedang ada hajat, ada keinginan, minta sama Allah. Ya Allah, kami begitu banyak masalah dan Kaulah satu-satunya tempat kami untuk mengadu ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah. Bagi ada yang punya hutang, minta sama Allah agar diberikan jalan keluarnya. Balik bagi ada yang punya hajat, ingin punya kerjaan, ingin punya usaha, bahkan ingin punya pasangan hidup. Ya Allah, berikan kepada kami jalan petunjuk untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik menurutmu ya Allah. Minta sama Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, minta sama Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih ala hadratin nabi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hajatnya dikabulkan yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang ingin punya pekerjaan, punya usaha, punya jodoh, pasangan, semoga Allah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bi ulumihim wa bikum fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu was-salamu sarmada على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. Insyaallah enak kalau di Muslim teman-teman, secara logika ngaji syairnya enak, untuk ibadah enak dipanggilnya, ya. Itu perbedaan kita dengan umat lain, apalagi agama sebelah. Ada yang kalau ibadah dipanggil kelonrang, kelonteng, kelonang, keloneng, lu mau dagang es. Itu bedanya kalau punya akal. Tapi kalau nggak punya akal ya beda. Kita Islam itu panggilan ibadahnya enak panggilannya. Ya, dengan bahasa asli daripada nabinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Di sebelah, kelantang, kelonteng, kelanang, keloneng. Ngapain dagang es? Beda itu teman-teman. Kalau mikir, tapi sayangnya banyakkan mereka tidak mikir karena memang ada otak tapi tidak digunakan dengan baik. Nah ini kita belajar nih. Kita belajar. Tanbih. Nah ini bedanya kita ngaji pakai bahasa original teks nabinya. Coba Oten bisa nggak pakai bahasa original teksnya? Aramek gitu. Hah? Ibrani Yunani aja banyak yang nggak tahu beleng-beleng. Tanbih. Ini tambahan. Setelah kami menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala. Yaitu ulama tauhid, ahli tauhid membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu atas 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin ini sebetulnya sudah kita bahas, tapi akan saya rangkum. Maka di sini sifat daripada nafsiyah, ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Apa itu sifat nafsiyah? Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu enggak dikarenakan dengan suatu karena, maka ada di sifat nafsiyah cuman ada satu sifat yang harus bagi Allah sang pencipta, yaitu wujud. Wujud itu artinya adalah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir, sambil bagikan link-linknya supaya komalnya tambah kuat, bantu tap-tap layarnya. Ya. Maka wujud itu artinya ada. Ya, maka nafsiyah sifat bagi Allah ini wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka saya selalu ulang, teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan Kristen sekalipun, ketika dia bertanya mana wujudnya Allah, Hanafi, kalau Allah itu berwujud, mana wujudnya Allah? Maka kita terangkan kepada mereka, wujud itu artinya ada. Maka apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus nampak, harus berupa, harus berbentuk? Jika mereka mengatakan harus, wujud itu harusnya berbentuk, berupa, terlihat, berbentuk, berwujud. Yang namanya wujud itu harus kelihatan, bentuknya berupa. Maka kita terangkan kepada mereka karena mereka tuh nggak ngerti arti itu. Wujud itu artinya ada. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat? Iyalah Hanafi. Coba
Seperti apa bentuk akalmu? Wujud akalmu itu bentuknya kayak apa? Kalau memang kau bilang wujud tuh harus berbentuk, harus berupa. Coba dong tunjukkan kepada kami rupa daripada akalmu. Kebingungan dia. Akhirnya dia akan mengetahui arti wujud itu ada. Bila dikatakan wujud itu artinya harus berbentuk berupa, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Karena Tuhan ciptakan kita, Allah ciptakan kita itu bukan cuman mata. Bukan cuman mata penglihatan, tapi juga ada pendengaran. Ada yang namanya hirup rasa, pengecap. Bahkan ada akal, hati nurani, pikiran. Ini semuanya untuk mencari yang namanya ketidaknampakan dari panca indera berupa mata. Suara itu ada, tapi dia bisa didengar. Ya, hari itu ada, tapi tidak bisa terlihat, nggak ada bentuknya. Akal juga nggak bisa dilihat, nggak ada bentuknya. Maka itu semua bisa diketahui dengan cara diilmui namanya. Ya, bagaimana kita bisa tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Itu semua bisa diketahui bukan dengan cara panca indera mata, tapi juga dengan ilmu namanya. Dengan cara diilmui. Untuk membedakan itu semua dengan cara diilmui. Sampai sini paham ya teman-teman? Yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, yang oten walaupun nggak paham-paham. Kalau oten mah yang namanya juga domba. Kan nggak paham mereka domba itu. Ya, karena mereka di kitabnya pengen dianggap seperti binatang. Kita nggak mau. Ya, lanjut. Itu yang namanya nafsiyah. Lalu salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ada berapa sifat di salbiyah ini? Ada 5. Idam, Tuhan harus sedia. Baqa, Allah ini, Tuhan ini harus kekal. Jadi Tuhan harus sedia. Tuhan itu harus ada sebelum alam antariksa ini ada. Jangan sampai Tuhan ada setelah alam ada. Tuhan datangnya telat baru brojol. Nggak masuk secara logika kita. Maka di salbiyah ini Tuhan harus kidam. Tuhan harus sedia terdahulu, harus ada sebelum semua kata ada itu ada. Baqa, Tuhan harus kekal. Jangan sampai ada Tuhan metong. Mukhalafatul lil hawadis, Tuhan harus berbeda dengan ciptaannya. Beda kalau di sebelah. Tuhan harus sama seperti makhluk, beleng-beleng. Lalu apa bedanya dengan di luar belahan bumi sana? Kalau ditanya, ini nyemot, Hanoman atau Tuhan? Dia Tuhan, tapi dia juga Tuhan 100%, juga binatang nyemot 100%, beleng-beleng. Itu masalah keimanan. Jangan sampai ada Tuhan nggak berbeda dengan makhluk. Ya, ini nih berbeda, mukhalafatul, berbeda pada yang baru. Alam antariksa ini baru. Ya, jangan sampai ada Tuhan itu sama kayak makhluk. Ya, qiyamuhu binafsihi, Tuhan harus berdiri dengan sendirinya. Jangan sampai Tuhan butuh makhluk. Tuhan lapar, Tuhan haus, Tuhan mabok, Tuhan sakit. Anak kecil aja kalau ditanya, nak, bagaimana menurutmu kalau ada Tuhan lapar? Beleng-beleng ayah, kok Tuhan sama kayak aku lapar? Anak pun kalau punya otaknya dipakai, akalnya dipakai, dia akan berpikir, macam mana kok Tuhan tidur? Tuhan tidur, alam nggak ada yang kita naik mobil aja kalau supirnya tidur, tabrak kita. Cemana ada Tuhan tidur, tapi enggak apa-apa. Yang namanya ODGJ, bebas. Mau punya Tuhan apapun, sendal jepit dituhanin, kancing baju dituhanin, murbaut dituhanin, urusan dia. ODGJ, jangan kita kedikte. Bebas ODGJ itu mau menuhankan siapapun. Bandal menjadi Tuhan juga urusan kau. Itu mukhalafatul lil hawadis. Jadi di salbiyah Tuhan harus berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Jangan ada Tuhan kok butuh sama makhluk. Repot kalau ada Tuhan lapar. Tuhan lapar, beleng-beleng makan ikan goreng pula. Wahdaniyat, Tuhan harus esa. Jangan sampai Tuhan ada 1, 2, 3, ada yang namanya tri, ada yang namanya ini macam-macam. Bahkan ada yang namanya nanti 3 in 1 pula. Udah kayak di Jakarta 3 in 1. Entahlah apa itulah namanya. Ya.
Harus esa, ya. Jangan sampai 3 jadi 1, 4 jadi 1, 5 jadi 1, 7 sampai 1. Beleng-beleng teman-teman. Maka ta'rif daripada salbiyah itu apa? Hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza atau azza wa jalla. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Jadi kalau ada teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, kapan adanya? Kalau Tuhan itu memang ada, di mana tempatnya? Kalau Tuhan itu memang ada, seperti apa rupanya? Dengan salbiah inilah kami Islam dapat menjawabnya dengan masuk secara logika dan ilmu mantiknya. Saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Beda. Simple kita menjawabnya. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah ada di bumi, Tuhan ada di bumi, berarti Tuhan mengecil dong. Ciut tuh Tuhan. Beleng-beleng kalau ada Tuhan ciut. Apalagi Tuhan sampai masuk rahim orang. Weh, gede kali rahim orang itu. Ya. Tuhan itu harus maha besar. Maha artinya tidak terikat dan dia tidak ada yang melampaui daripadanya. Maka Tuhan itu tidak akan mungkin bertempat. Karena masa, waktu, tempat ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Mudah kita menjawabnya dengan cara ilmu balaghah mantiknya teman-teman. Lanjut. Yang ketiga, al-ma'ani, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat makna yang tetap ada pada zat dan mewajibkan bagi satu ketentuan hukum. Ya, yaitu ada 7 sifat. Ya, di mana di sini kita manusia ya memiliki sifat yang namanya ma'ani, qudrah, kita punya kuasa. Iradah, kita punya kehendak, kuasa kita hari ini. Mau naik komal, turun dari komal, kita punya kuasa. Tapi kekuasaan kita terbatas. Kekuasaan kita kudrah. Kalau nanti pada maknawiyah, itu kalau umpama pada manusia kudrah, kalau untuk Tuhan qadirun, dia pakai kalimat maha kuasa. Kalau kudrah kuasa, kalau untuk Tuhan maha kuasa dan tak terbatas maha kuasanya. Kalau kita kuasanya terbatas. Lapar kita, sepiring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, muntah kita. Gak akan mampu lagi. Tapi kalau untuk Tuhan, dia maha kuasa. Iradah, berkehendak. Kita punya kehendak, mau ngapain kita? Tapi kehendak kita itu terbatas. Keinginan kita terbatas. Kalau untuk Allah, muridun, dia maha berkehendak. Suka-suka Allah. Ya. Dia maha tak punya yang namanya keterbatasan, kehendaknya Allah. Lalu ilmun, mengetahui pada diri manusia punya ilmu, tapi ilmu kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Tapi kalau untuk Allah alimun, dia maha mengetahui. Ya, bedanya saya akan kasih tahu. Kita bisa mengetahui sesuatu. Saya kasih praktek dengan bahasa yang lebih masuk dengan cara logika dan mantiknya. Ini apa teman-teman? Ini pemantik. Coba bayangkan, kita bisa tahu, ya contoh lagi, ini warna apa lagi? Merah. Kita bisa tahu ini dengan mata. Dengan mata. Kita bisa mengetahui ini hijau dengan mata. Inilah keterbatasan kita masih dengan wasilah pelantara. Saya kasih analogi. Pemantik ini saya kantongin ke gamis saya. Saya pergi ke Madura. Ketika saya pergi ke Madura, istri saya telepon. Sayang, Kak, korek ada di mana ya, Kak? Saya mau ngidupin kompor. Kakak, ada di mana korek? Saya nggak perlu pakai mata. Karena saya yang menjadikan korek ini ada di kantong baju saya tinggal ngomong sama istri saya. Sayang, itu ada di gantungan. Ada di gamis abu-abu. Yang kemarin saya pakai. Itu ada di kantong, kamu cari di situ ada. Kenapa saya nggak perlu pakai mata? Karena saya yang menciptakan, menjadikan ini ada di sini. Begitulah Allah yang menciptakan alam antariksa ini.
tidak mungkin Tuhan tidak tahu karena Dia yang menciptakan. Mbak, seperti kita bisa tahu ini ada di kantong karena saya yang menjadikan ini ada di kantong. Begitulah pengetahuan Allah. Dia tahu segala alam. Kok bisa ya alam antariksa ini Tuhan tahu? Ya tahulah, orang Dia yang nyiptain. Sampai sini paham teman-teman? Sampai sini paham ya analoginya ya? Tuhan bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, bukan dengan cara perantara kuping dan mata, karena Dialah yang menciptakan alam antariksa ini. Dan Tuhan tahu sampai kelipatan hati yang paling dalam, karena hati, rasa, semua ciptaan Allah, dan Dialah yang maha tahu teman-teman. Ya, gampang analoginya? Ini namanya fungsinya belajar. Kalau mau belajar, lanjut. Lalu ketika dia itu ada hayat, Tuhan itu manusia ini hayat, hidup. Tapi kalau untuk Tuhan hayyun, Dia maha hidup. Aneh kalau ada Tuhan pernah metong. Berarti selagi metong ada Tuhan lain dong. Gak masuk, kita gak bisa tidur kita malamnya. Kok Tuhan metong? Bingung kita. Ada Tuhan lapar, ada Tuhan di kitabnya dia sakit gak tersembuhkan. Emang Tuhannya keremian, sakit nggak sembuh-sembuh? Nah, kita nggak akan nerima itu teman-teman. Itulah fungsinya ada akal untuk berpikir. Bagaimana mungkin saya punya Tuhan lapar? Bagaimana mungkin saya punya Tuhan haus? Bagaimana mungkin saya punya Tuhan tidur? Beleng-beleng teman-teman. Apalagi sampai punya Tuhan metong. Kok Tuhan metong? Nah di sini juga kalau untuk Allah hayyun, Dia maha hidup. Jangan sampai ada Tuhan sampai mati. Sama kita juga mendengar, ya, mendengarnya kita juga terbatas, hidupnya kita juga terbatas. Kita tidak selamanya hidup dan kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan yang kau lari dari kematian, kematian yang akan menjumpaimu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya, nah hidup terbatas kehidupan kita. Tapi kalau untuk Tuhan hayyun, Dia maha hidup. Ya, jangan sampai ada Tuhan mati, apalagi pernah mati, beleng-beleng teman-teman. Sama mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Mungkin 1 meter masih dengar, 10 meter mungkin agak berkurang, 100 meter udah nggak akan dengar lagi. Kita terbatas. Tapi kalau untuk Allah, sami'un, Dia maha mendengar. Basar melihat, begitu juga tadi kita sudah jelaskan, basar penglihatan kita terbatas. 10 meter, 100 meter sudah mulai kabur. 1 kilo udah nggak kelihatan lagi. Karena semua panca indera yang ada pada diri kita memiliki keterbatasan. Termasuk kalam, berkata-kata. Maka kalau untuk Allah mutakallimun, Dia maha berkata-kata, berfirman namanya. Dengan cara apa? Mengilhamkan kepada para malaikat dan kepada para nabinya. Maka di sini teman-teman takrif daripada ma'ani, hiya kullu sifatin maujudatin qa'imatin bimaujudin aujabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang maujud, kita ini maujud. Allah itu wujud. Kita ini diadakan oleh Allah. Maka kita ini maujud yang berdiri dengan zat yang maujud, yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Ada pada diri manusia kuasa, tapi terbatas kuasanya. Iradah kehendak, tapi kehendaknya terbatas. Ilmun mengetahui, tapi pengetahuan manusia juga terbatas. Hayat hidup, tapi masa waktu hidup kita juga terbatas. Sama mendengar, mendengar kita juga terbatas. Basar, melihat juga terbatas. Kalam juga berkata-kata terbatas. Inilah yang diterjemahkan bahwa ada pada diri manusia itu sifat rububiyah. Sesuai dengan gambaran Tuhan yang ada, yaitu disitulah kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam ada pada diri kita. Tapi semua sifat yang ada pada ketuhanan yang pada diri Allah itu tak terbatas. Tapi kalau manusia terbatas, maka disitulah ada yang namanya maknawiyah. Ada ma'ani, ada maknawiyah. Sifat maknawiyah ialah sifat yang berhubungan dengan zat sifat yang ma'ani. Yaitu ada 7 juga. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Yang tadi kita sudah bahas. Ada persamaan pada diri manusia, tapi kalau untuk Tuhan itu maha. Kalau untuk manusia terbatas.
Ta'rif daripada ma'nawiyah, hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat mu'allalatin bi'illatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama kekal zat dan dikarenakan. Sampai sini sudah saya ulang, saya ringkas, mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman muslim yang suka dengan masuk di lintas-lintas agama, lintas iman, supaya dia bisa punya dasar pengetahuan tentang ketuhanan. Karena banyak di antara yang ngaku muslim masih menyembah nama tapi tidak menyembah sang pemilik nama. Itu jadi masalah, teman-teman. Ya. Seringkali kita yang ngaku muslim ini masih menyembah nama tapi tidak menyembah sang pemilik nama itu. Kalau ditanya, Hanafi jalan nama siapa? Nama Bang Titisan. Mana? Saya kasih kertas ini, itu nama, bukan berjalan dengan sang pemilik nama. Paham? Nah, ayo. Ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah. Awal daripada pengenalan itu dalam agama adalah mengenal Allah. Kenapa ma'rifatullah itu utama? Kenapa ma'rifat utama? Bukankah Hanafi kalau umpama lapar itu ya utamanya ya makan. Kalau haus itu ya utamanya tuh minum. Kenapa harus ma'rifat dulu? Teman-teman, di saat kita ada satu tempat rumah, ada di dalam satu tempat rumah, dan di dalam rumah itu ada makanan, hidangan, makanan yang bermacam-macam, minuman yang bermacam-macam. Ya. Pada saat Anda masuk rumah, ngelihat ada hidangan, ada makanan, yang pertama kali apakah kalian langsung santap makanan itu atau kalian cari tahu dulu siapa pemilik rumah itu? Itulah kenapa ma'rifat itu utama. Sama persis kalian mau makan di rumah seseorang, maka kalian harus kenal dulu sama pemilik rumah. Kalau sudah kenal pemilik rumah, paham Anda dengan pemilik rumah, baru Anda dipersilahkan karena sudah kenal. Begitulah kita ini di muka bumi, ini milik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb Allah, Tuhan semesta alam. Maka awaludin ma'rifatullah. Pertama kali ma'rifat lebih utama dari semuanya. Mudah-mudahan dari pelajaran singkat yang saya ulang sementara, supaya kita bisa memahami. Dan teman-teman, kita akan lanjut kepada mengenal nama-nama Rasul. Ya. Di sini halaman yang ke-13 untuk memberi petunjuk dan mengajar, ya, pengajaran pada umat manusia agar mereka selamat dan bahagia dunia dan akhirat kelak. Pengertian Nabi ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Itu Nabi. Tidak disuruh menyampaikan pada umatnya. Ya. Itu. Kalau Rasul ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan disuruh menyampaikan pada umat manusia. Ada kaidah kita. Kita itu memiliki kaidah. Kalau agama sebelah, buku kaidahnya mana? Orang semuanya ngejiplak kok. Teos saja bisa berubah jadi Allah. Bahkan jadi Abata. Bahkan jadi Sang Widi. Karena agamanya nggak punya yang namanya apa ya? Nggak punya pendirian dia. Bunglon. Iya. Beda kalau kita mau nanya sama orang Amerika. Mau nanya sama orang yang ada di China. Mau ada yang di posisi di Arab Saudi, di Indonesia, di Jawa, di Sunda, di belahan bumi manapun, kalau dia ngaku muslim, maka dia harus memakai original teks nabinya. Coba mereka. Bahasa yang mereka gunakan dengan bahasa penjajah nabinya, beleng-beleng. Harusnya dengan Aramaik, tapi dijajah oleh orang posisi Yunani, bahasa Yunani. Kenapa nggak pede dengan Aramaiknya? Kenapa harus pakai bahasa jajahan? Kita Indonesia dijajah 300 tahun lebih oleh Belanda. Pakai bahasa pede kita Indonesia. Ada satu aliran agama dijajah sama bangsa lain, dia gunakan bahasa agamanya pakai bahasa bangsa lain, beleng-beleng. Nggak memiliki jati diri dia, nggak pede.
Nah ini kita nih bersyukur kita tuh. Ya, kalau secara logika mau dia menggunakan logikanya dikit aja, dia akan gunakan tuh logikanya. Panggilan ibadahnya enak, hayya 'alas shalah. Bahasa manusia. Ayo sholat. Pertama kali diingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Tuhan Allah yang maha besar. Kamu lagi kerja, kamu lagi aktivitas, punya problem masalah rumah tangga, punya masalah apapun, diingatkan. Kecil semua masalahmu. Ada masalah kantor, ada masalah rumah tangga, ada masalah ekonomi yang besar. Allah ingatkan, cuman Allah yang besar. Dengan bahasa adzan indah kita. Enggak seperti yang lainnya. Kelontang-kelonteng, kelontang-kelonteng. Ibadah kayak orang mau jualan es jingding. Adapun, di sini lanjut. Adapun nama-nama Rasul yang wajib kita kenal. Itu ada 25 Rasul. Siapa saja itu? Kalau mau pakai akal teman-teman. Kalau mau pakai akal. Ini yang wajib kita ketahui. Maka ada landasan. Kalau masih tidak berpikir juga, ya itu DL itu. Karena nggak gunain akal. Makanya mereka bodoh karena Kristus. Dan itu ada dalilnya. Apa itu? Pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti diterangkan dalam bait ini. Coba bayangkan. Pada saat kita mau melantunkan, para ulama-ulamanya saja masih menggunakan dengan bahasa asli dari nabinya. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqi wagtanim hum adamun idrisu nuhun huduma saleh wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daqayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatin ayyamu. Ini yang diajarkan sama guru-guru kita. Bukan cuma modal terjemahan beleng-beleng ngaji. Kalau cuma modal terjemahan, apalagi sebelah original teks nggak bisa, dia mau diskusi sama kita, nggak level, jaka sembung bawa keris, nggak nyambung, najis. Tafsilu, bermula percayanya, khamsatin wa isrina lazim, 25 Rasul itu wajib, lazim. Kullun, pada tiap-tiap mukallafin, orang yang mukallaf, yang sudah ada akalnya, yang bisa membedakan antara baik dan benar. Fahaqqi wagtanim, maka yakinkanlah dan peliharalah wagtanim. Hum adamun, mereka itu diantaranya siapa? Nabi Adam, Idris, Nabi Idris, Nuh, Nabi Nuh, Hud, Nabi Hud, serta Saleh, Nabi Saleh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, kullun muttaba, semuanya diikuti. Ya, Lutun, Nabi Lut, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, kada begitu juga Yaqub, Nabi Yaqub, Yusuf, Nabi Yusuf, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, ihtada mengikuti, Syu'aibun, Nabi Syu'aib, Harun, Nabi Harun, wa Musa, Nabi Musa, wal Yasa, Nabi Ilyasa. Zulkifli, Nabi Zulkifli, Daud, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Sulaiman, ittaba mengikuti, Ilyas, Nabi Ilyas, Yunus, Nabi Yunus, Zakaria, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Yahya, Isa, Nabi Isa, wa Taha Khatimun Da'ghaya, dan Nabi Taha. Singkatan di situ dapat julur Taha, yang suci, yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimun, penutup para nabi, Da'ghaya, tinggalkanlah keraguan. Alaihimus salatu wassalam, mudah-mudahan tetap atas mereka itu rahmat dan salam, wa adihim dan keluarganya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madamatil ayyam, madamati sepanjang al ayyam, sepanjang
Demikian kita ngaji, beda levelnya sama sebelah. Orang bahasa Indonesia aja berubah-ubah, nggak ngerti dia. Ya, inilah kalau kita menggunakan akal. Kalau gunakan akal, lah kok kita berubah-ubah agamanya? Maka harus mengikuti dengan agama yang diturunkan oleh Rasulnya, Nabinya. Punya pede, punya jati diri. Kenapa kok posisi jadi berubah-ubah? Tuhan aja namanya berubah-ubah, tapi katanya mulia, nggak bisa disebut. Tapi kenapa gunain dengan bahasa yang nggak original? Teos kayak udah teos aja gunain, jangan pakai yang lain. Kalau emang dewa, dewa saja gitu loh. Ya, itu loh. Tapi enggak apa-apa. Yang namanya ODGJ itu bebas karena mereka itu nggak belajar. Ya, orang terpelajar sama orang tidak terpelajar itu beda, teman-teman. Contoh, inilah orang-orang terpelajar. Kalau kita tanya, ada kaidah dari mulai SD, SMP, SMA ini warna apa? Merah. Maka nanti kalau ditanya ini warna apa? Putih. Dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, uliyah, maka dia akan terpelajar ini warna putih, ini warna merah. Tiba-tiba ada orang yang datang dia tidak terpelajar. Ini apa? Hitam. Ini apa? Hijau. Ya udah suka-suka dia karena dia nggak belajar. Menghancurkan kaidah yang sudah orang-orang terpelajar. Kalau ada orang tiba-tiba datang, mungkinkah Tuhan berubah jadi Tuhan jadi manusia? Udah biarin aja, orang nggak terpelajar ODGJ. Udah anggap aja. Ya, karena apa? ODGJ bebas. Orang yang nggak ada akalnya bebas. Ada yang bilang ini ya udah bebas karena dia orang nggak terpelajar. Karena orang terpelajar akan kalah sama orang yang nggak terpelajar. Sampai sini paham teman-teman? Maka level kita jangan turunin untuk diskusi sama orang tak terpelajar. Sampai sini paham teman-teman? Ya, paham ya? Insya Allah bermanfaat. Itulah gunanya kita belajar. Gunanya kita belajar. Kita banyak tertinggal. Kenapa demikian tertinggal? Karena lebih peduli pada tempat ibadah daripada institusi pendidikan. Itulah kenapa kita jadi tertinggal. Kalau ada guru-guru yang ngajar, tempat-tempat madrasah dan segala macam, banyak tertinggal. Banyak tertinggal. Tapi kalau tempat ibadah, kalau perlu megah-megah. Apalagi sebelah tuh tempat ibadah jadi proyek itu, perpuluhan. Bahkan bereret kayak orang dagang bakso. Ada di sini Jakarta. Ada di Jakarta itu. Pernah nggak masuk lihat di YouTube itu? Bereret itu denomnya beda-beda. Ada 7 apa 6 itu. Posisinya udah kayak orang dagang bakso itu. Perpuluhan, yang ini lain, yang ini lain, yang ini lain. Dari dulu nggak benar. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia seperti itu terjadi. Wah, tempat ibadahnya besar-besar, megah-megah, isinya boro-boro ngerti syarat dan rukun salat, syarat dan rukun wudu. Kenapa kita tertinggal? Karena banyak di antara kita lebih peduli tempat ibadah daripada institusi pendidikan. Karena itu, ajak teman-teman untuk malam minggu besok untuk hadir di majelis ilmu, belajar bersama tentang kaidah, tentang mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Di posisi kitab yang sudah saya tulis, hampir saya cetak sampai ribuan dan sudah banyak saya bagi-bagikan. Kenapa demikian? Karena banyak di sebelah itu lagi ada yang namanya posisi indomisisasi, bahkan sampai hamilisasi. Orang udah beragama diajak untuk agama dia beleng-beleng. Indomisasi, kasih ini, kasih indomisasi sampai hamilisasi ada tuh. Untung kita nggak kayak gitu. Untung nggak seperti itu. Banyak orang yang mu'alaf karena dia tercerahkan menggunakan akalnya. Begitu bedanya. Murtadin, mu'alaf, orang yang murtadin karena dia nggak jauh dari pusar dan bawa pusarnya 1 jengkal. Itu perbedaannya. Orang yang mu'alaf karena dia menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan untuk teman-teman semua. Dan saya tidak pernah mengasih kesempatan kepada orang-orang yang gak berpendidikan. Karena orang tidak berpendidikan, mau dia nyebut ini warna hitam, hijau, putih, ya silahkan. Karena dia gak punya kaidah dasar. Jadi
habis waktu kita sia-sia untuk berdialog sama orang yang nggak selevel dengan pendidikan kita pribadi. Saya dulu pondok pesantren saya di belakang UKI, Universitas Kristen Indonesia, ada pondok pesantren Raudhatul Muta'alimin daripada rahimahullah, yaitu Kiai Haji Ahmad Komarudin Al-As dari Sampang, Madura. Kita di situ dididik dari umur 5 tahun sampai sekarang pun saya terus mondok, dan selalu saya berdiskusi tahun 90-an dengan apologetika, orang-orang apologet Kristen di UKI, dan kita mengerti. Mereka ngerti dengan bahasa Arabnya, bahasa kitab gundulnya, kita mengerti dengan bahasa akademisinya, dengan bahasa Yunani, Ibraninya, Aramaiknya, dan kita selalu diskusi secara akademisi. Tapi mereka nggak bisa diskusi seperti itu karena mereka cuma modal congor.com. Itu bedanya. Jadi kita nggak level untuk diskusi sama mereka. Allah Ta'ala alam sahab, Rabbana nfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Jawab aja kau lagi belepetan, ditanya kau oke. Mana ada orang nanya ditanya oke. Agama kau apa? Oke, oke agama. Muhammad kau tuh ustaz atau apa? Kok kau tuh apanya? Apa lagi? Bang, jangan begitu, Bang. Di sini kelas ini, Bang. Di sini cara ngomongnya bagus-bagus. Santai aja, Bang. Kenapa? Buka mute-nya, Bang. Gak bisa dibuka mute dia. Cuman kumis doang dipanjangin. Buka mute aja kau, gak bisa kau. Klik gambarnya, Bang. Klik gambarnya. Gambarnya Klik Abang. gambarmu, lalu kau puter itu. Kalau nggak bisa HP itu, kau klik HP. Nggak bisa juga kau buka mute, kau lempar ke bawah tuh. Nah, kelar itu. Astaga. Cara dia buka mute nggak bisa, gimana ini? Klik gambarmu, tuh klik apanya, baru simpan. Klik gambarmu, habis klik gambarmu, ngambil duit 5 juta, kau beli HP lagi, kau lempar itu ke bawah tuh HP itu. Diskusi lama kali sama orang model begini. Coba bikin pertanyaan apa? Tadi kan Bang Sudir kan sudah menyimak tadi pelajaran tadi tentang Islam. Apa? Coba bertanya yang bagus-bagus, Bang. Ya, oke. Tadi memang saya udah tadi dengar dengan bacaan Pak apa namanya Bang Muhammad Hanafi. Tapi kan sebetulnya dia itu memang mencerahmakan ajaran dia ke umat muslim. Tapi kalau bisa janganlah contohnya sasarannya ke agama lain kayak gitu. Ya kalau agama orang abang yang mau dibahas apa? Bahas yang benar kayak gitu. Nah, saya ngebahas tentang agama saya. Salah kau masuk ke sini, mau ngapain kau ke sini? Ya tadi dengar Bang Muhammad gak dengar. Aku kan contohnya masuk pun ingin tahu juga. Ya sudah, kalau resikonya masuk ke agama kami lagi menasehati teman-teman muslim kami memiliki keimanan yang baik, karena kami mencontohkan keimanan yang baik di Islam seperti ini kepada umat Islam. Salahnya dirimu sendiri domba, karena posisinya kau itu posisi tidak dikunci itu kandangnya, kau masuk ke sini, DL deritamu itu dengar. Bukan derita, dia lebih memahami. Contoh, kalau kami mengajarkan gini, nggak ada dibilang bukan seperti yang agama yang lain, enggak. Kita mengajarkan. Tahu berarti nggak ngeliat di YouTube itu. Pasturmu pun demikian, mengajarkan untuk tidak perpuluhan, 10%, 2,5%, beda. Kau baru main TikTok kah? Kau orang baru, kau buka mute aja tahu tak bisa kau. Deleng-deleng ini orang. Aduh, santai aja. Belum tentu kau yang benar di masa Tuhan. Apa? Dengar. Maksudnya kan gini, tadi kan abang bilang bukan seperti ajaran sana kayak gitu. Itu aku contohnya gak suka. Dan memang faktanya begitu, kita nggak sama dengan ajaranmu kan? Dengar. Ya saya dari tadi dengar, karena di TikTok ini kami dengar, dan kita beda dengan ajaran abang. Ajaran kami sholatnya aja panggilannya enak bang, nggak seperti kelentang dagang es kau. Seperti kayak gitu kan tadi kan abang bilang juga saat pulcar. Nah memang benar faktanya begitu ndak?
Faktanya Tapi- seperti itu atau tidak? Tapi Saya tanya faktanya benar atau tidak? dengar, tapi tawarkan kayak gitu orang apa muslim. Sedangkan Ah. Nabi Muhammad aja, bilangnya, Nabi Muhammad Nah. dia beriman nggak? Apa? Nabi Muhammad suci nggak? Beriman nggak? Apa Nabi Muhammad kenapa? Nabi Rasul kalian. Kenapa beriman? Dengar dulu. Ah. Aku nanya bang kan. Kau perbaiki dulu pertanyaanmu. Kamu ngerti nggak dengan pertanyaanmu? Coba pelan-pelan. Rasul Nabi Muhammad dia beriman atau suci nggak? Beriman atau suci nggak? Coba kau perbaiki. Kau tahu nggak yang kau tanya itu? Kan saya bilang Nabi Muhammad itu suci atau beriman? Gitu. Suci atau beriman macam mana kau ngomong? Perbaiki pertanyaanmu. Pertanyaanmu tolong diperbaiki, Bang. Tadi saya sudah bilang. Kau nanya aja kau belibet itu. Kau nanya aja bikin belibet kau. Dengar. Berarti Anda tidak pintar bertanya, Bang. Bikin Cari pertanyaan pertanyaan. aja dia. Ya udah, singkat aja gini. Nabi Muhammad beriman nggak? Iya beriman lah. Oke. Nah, beriman. Dia beriman dalam arti kata apa? Suci. Aduh, tidak Beriman nyambung dalam arti pertanyaan. kata Tolong suci. diperbaiki pertanyaanmu, Bang. Pertanyaanmu. Kan aja nanya aja Pertanyaanmu dia tidak ngerti bagus. yang dia tanya. Dia nanya aja Bertanya. dia. Bingung gua. Udah. Nanya aja susah kalian. Cara bertanya saja sudah salah, Bang. Udah gini aja. Oke, kata abang Sudir, tadi. Sudir, kamu nanya aja kamu belibet, Sudir. Udah. Kata Bang Muhammad tadi, Rasul Nabi Muhammad itu beriman. Ya kan? Saya enggak. Kalau kita beriman itu, kita itu enggak bisa disihir atau dimasuki oleh setan. Tidak nyambung, Ustaz. Pertanyaannya tidak pintar. Pahami dulu arti kata beriman. Pahami dulu kata beriman. Pertanyaanmu tidak nyambung. Tidak. Belajar dulu kata beriman, Bang. Kata beriman itu apa gitu kan? Tahu apa? Beriman. Beriman itu percaya sama Tuhan. Nah, terus kau yakini pertanyaanmu itu tadi konteksnya dia beriman sama siapa itu yang kau maksud? Kenapa lari ke sihir? Ya, kan kayak gini. Kalau dia beriman dengan Tuhannya, udah. Nah, ya kan Tuhannya, kenapa bisa dikena sihir? Hei, jaka sembung bawa keris, enggak nyambung najis. Apa hubungannya iman sama kena sihir itu apa hubungannya? Berarti dia tuh nggak beriman. Cari pertanyaan lain, Bang. Cari pertanyaan lain saja, Bang. Pertanyaanmu enggak masuk akal, enggak nyambung. Inilah saya bilang, bikin pertanyaan saja sudah tidak pintar, apalagi mau dijelaskan. Bikin pertanyaan yang cari pertanyaan lain. Nanya aja belibet gitu loh. Kayaknya biar bertanya setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah. Inilah teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu, kalaulah orang itu belajar, berpendidikan, orang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan itu terlihat. Ya, dalam bernarasi, dalam bertanya, itu kan kenapa, bagaimana, apakah, siapa, itu bertanya tuh. Ini nanya aja dia nggak ngerti. Dia mau bertanya aja dia bingung mau bertanya. Gitu. Pertanyaannya diperbaiki, Bang. Kalau mau belajar, Anda mau belajar, Anda mau datang di sini mau belajar atau seperti apa? Orang Jadi beriman jelaskan. itu begini nih. Orang beriman menurut Al-Quran siapa sih yang beriman? Menurut Bible siapa sih yang beriman? Begitu. Di Bible tuh kategori orang beriman tuh seperti apa? Terus kalau seumpama di Al-Quran tuh yang disebut beriman tuh siapa? Siapa sih menurut Al-Quran itu orang beriman tuh seperti apa? Terus di Bible itu orang beriman tuh seperti apa? Sandingkan. Gitu loh. Itu bertanya. Orang beriman terus kena sihir. Apa nyambungnya? Kalau aku sih paham pertanyaan dia. Begini, kalau mau bertanya gini, kalian mengatakan Nabi Muhammad itu beriman, kenapa dia beriman bisa disihir? Itu baru nyambung.
Kau beleng-beleng kau bertanya, kau goblok kau. Ustaz, Nabi Muhammad itu beriman kan Pak Ustadz? Iya, kata Pak. Kenapa orang beriman itu bisa kena sihir? Itu baru nyambung, goblok. Gobloknya kenapa diinhar? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dia nggak tahu di Bible orang beriman tuh kayak gimana. Assalamualaikum Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudir masih belum bisa, dia belum ngerti dia. Jangan-jangan dia dari tadi ngoceh sampai berjam-jam dia tahu dia. Kalau dia tuh nggak tahu jangan-jangan itu Novi. Oh, banyak belajar lagi Bang Sudir ya, belajar cara bertanya, cara bagaimana berada di Assalamualaikum warahmatullahi formal. wabarakatuh. Suder, makanya Suder, waktu pembagian nota berbaris kau, jangan kau absen. Mana lah kau itu, bertanya aja pun kau tak pandai. Aku yang dibilang otak separuh aja ngerti. Nyambung aku ngomongnya. Wow, Suder, kau bilang otak kau satu, takut dia nggak dapat otak. Makanya waktu pembagian tuh baris, jangan kau absen, kayak gini lah jadinya. Absen kau terus. Perbaiki cara bertanyanya Bang Sudir. Kayaknya Bang Sudir ini tidak tahu sama sekali dia. Dijelaskan kena sihir apa datanya, dari mana kau tahu, dari mana Anda ketahui kalau Nabi Muhammad itu kena sihir. Jangan sampai cuma katanya. Di sini ruang diskusi. Di saat Anda memberikan sebuah pertanyaan, siapkan dasar pertanyaan Anda. Dengar sama siapa, ketahui sama siapa, begitu loh caranya. Begitu cara bertanya gini. Saya kasih contoh Sudir. Pak Ustadz, mohon maaf ini. Setelah saya baca di surat hadis ini yang sekian-sekian, ini saya lihat seperti ini. Bagaimana penjelasannya ini Ustadz? Begitu caranya, cara bertanya. Gitu. Jangan langsung sebut-sebut kena sihir, tapi jangan sampai bahasa kena sihir itu cuma di pasar kau dengar itu bahasa. Gitu. Coba Ya lihat Allah. orang-orang Islam, umat Islam, lihat teman-teman Islam. Kalau di saat memberikan sebuah pertanyaan, berdasarkan di Bible ayat ini menjelaskan seperti ini. Ini gimana ini? Ya, itu begitu caranya. Gitu. Jangan bawa pertanyaan katanya. Ah, referensinya tidak ditahu. Gitu ya. Ya buat teman-teman yang lain, buat teman-teman muslim kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari yang bisa disinkronkan dengan agama Islam, ajaran kaidah-kaidah kita, disilakan. Assalamualaikum Dipersilakan. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ini Ustadz Miftah. Ya. Hukum barang yang tercampur hukum uang yang tercampur dengan uang haram seperti apa? Contoh kan ini gift itu koin yang jika dikonversasikan bisa jadi uang. Nah, kalau giftnya itu ada yang ada merek slot yang kirim gift gitu. Kan tercampur itu koinnya. Ya judi ada slot judi itu yang kirim koin. Slot judi. Iya, tercampur dengan koin yang lain. Apakah bagaimana itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Di dalam kaidah kalau belajar tentang masalah hukum, al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal muasal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat, betul? Kaidahnya. Fauzan pernah belajar tentang usul fiqh?
belum terlalu mendalam Ustaz. Ya, pernah kalau dulu di pondok tuh ada basul masail nanti. Yuk. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan bahas syariat Islam tuh memiliki sebuah konsep bahwa yang haram harus ditinggalkan dan yang halal boleh dilakukan. Ya. Maka fokus seorang muslim dalam beragama adalah mengetahui mana halal, mana yang haram. Tapi yang harus di mana hal tersebut sulit dilampaui apabila ketika perkara haram bercampur dengan perkara yang halal. Betul, Bang Fauzan? Sampai keduanya tidak bisa dibedakan. Misal uang curian yang bercampur dengan uang halal, dengan keadaan bentuk uang tersebut sama, maka dari itu para ulama menyimpulkan bahwa sebuah kaidah untuk solusi masalah tersebut, ya. Makanya di situ idza jatama'al halal wal haram qalbul haram. Ketika perkara halal dan haram berkumpul, maka perkara haram yang dimenangkan. Ada kaidah seperti itu. Ya, nah, jadi gini, kaidah dan penerapannya. Maka kaidah ini menunjukkan ketika perkara haram bercampur dengan perkara halal, sampai keduanya tidak bisa dibedakan mana yang dimenangkan adalah hukum haramnya. Baik halal dalam arti mubah atau wajib. Menurut para ulama, hal itu sebagai antisipasi untuk menghindari keharaman atau ikhtiyat, kehati-hatian. Sampai sini paham? Kita dijelaskan pelan-pelan, Bang Fauzan. Jadi bisa dikatakan lebih baik menghindari daripada terjerumus kepada keharaman. Nah, kaidah ini juga berhubungan dengan kaidah lain, yakni darul mafasid, mafasid kan pernah tuh kalau kaidahnya, betul nggak? Aula min jalbil masalih, betul? Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Sampai sini paham nih kaidah ini ya? Jadi berhubungan perkara haram termasuk kerusakan mafasid, maka lebih diunggulkan daripada perkara halal ketika keduanya bercampur untuk menghindari. Kemudian dicampur dengan uang lain yang ia peroleh dengan cara halal sejumlah 200.000 rupiah. Setelah dicampur ternyata dia tidak bisa membedakan antara keduanya, maka haram baginya untuk menggunakan semua uang tersebut. Haram menggunakan semua uang tersebut. Tapi dalam kalangan madhab Syafi'iyah yang dimaksud halal dalam kaidah tersebut adalah mubah. Alhasil ketika yang bercampur dengan perkara haram adalah halal dalam arti wajib, maka perkara halal yang dimenangkan. Nah, seperti itu. Contoh nih, ya. Maka ada kaidah lagi, tidaklah perkara haram berkumpul dengan perkara haram kecuali perkara haram mengalahkan perkara halal. Ada juga tuh. Ya, majtama al halal wal haram ila ghalbul haram al halal. Ada juga kaidahnya nanti seperti itu. Ya, jadi kaidah berlandaskan sabda Nabi itu. Ya, dalam kalangan mazhab Syafi'i yang dimaksud halal dalam kaidah tersebut adalah mubah, kan gitu. Alhasil, ketika yang bercampur dengan perkara haram adalah halal dalam arti wajib, maka perkara halal yang dimenangkan. Ya, misal nih, orang yang sekarat karena kelaparan dan tidak ada makanan lagi selain bangkai, boleh nggak memakannya? Menurut Bang Fauzan? Boleh. Meskipun hukumnya asalnya adalah haram karena lebih utama menjaga kehidupan yang hukumnya jadi wajib, betul? Sampai sini paham Bang Fauzan? Alhamdulillah. Jadi mempertimbangkan fikih itu nggak dari sudut pandang yang berbeda, kan gitu. Nah lalu nanti gini, ada lagi nanti kaidahnya gini. Ketika yang haram itu dimenangkan, itu sebagai namanya ihtiyat, kehati-hatian. Tinggalkan kalau ada bercampur. Tapi kembali lagi Bang Fauzan, seumpama Bang Fauzan nih, ini saya kasih analogi, saya kasih contoh. Ini yang namanya basul masail ya kalau di pondok. Saya kasih apa namanya iktibar atau imtisal perumpamaan yang simple. Bang Fauzan, ada orang memiliki 1 miliar. Tapi Bang Fauzan orang ini kadang kerjanya campur aduk. Kadang yang halal, kadang yang haram, betul nggak? Dia sering melakukan yang namanya maaf gitu loh, ke tempat hiburan malam, prostitusi seumpama Bang Fauzan. Punya duit 1 miliar. Nggak lama orang ini memberikan uang 1 miliar itu tiba-tiba dikasih ke Bang Fauzan, apa namanya, ada orang lain. Jadi Bang Fauzan punya tetangga yang dia selalu sukanya ke tempat hiburan malam. Bertetangga Bang Fauzan, tiba-tiba ada orang ngasih uang. Dan orang ngasih uang ke Bang Fauzan ini diletakkan 1 miliar. Ya. Kira-kira Bang Fauzan, kira-kira akan Bang Fauzan terima atau Bang Fauzan kasih sama tetangga yang suka dengan prostitusi? Ya, kalau belum atau tahu Bang Fauzan yang akan ambil?
Ya belum. Kalau belum ada ilmu ya enggak diambil dulu. Nggak diambil. Oke, kalau Bang Fauzan diambil karena kehati-hatian, Bang Fauzan merasa nggak? Berpikir nggak ketika diambil sama orang yang suka prostitusi, jangan-jangan uang 1 miliar itu dia gunakan untuk bangun prostitusi. Kemaksiatannya tambah banyak atau tidak Bang Fauzan? Ya lebih baik kehati-hatian. Berarti diambil atau dikasih ke dia biar dia bangun prostitusi itu? Diambil. Ini kaidah fikih itu sampai segitunya Bang Fauzan. Dalam Basul Masail itu nggak main-main. Sampai sini paham Bang Fauzan? Ya alhamdulillah. Iya dong. Saya diamkan. Tapi kalau ada orang yang minum minuman khamar, dapat nemu dia 1 juta, tiba-tiba kita nih yang nemu nih, tiba-tiba kita kasih dia atau kita diamkan dulu, kita taruh sumbang ke masjid, atau kita ambil daripada dipakai sama orang yang minum minuman khamar. Diamkan. Sampai sini paham ya Bang Fauzan ya? Alhamdulillah. Sekarang umpama di TikTok ada yang namanya posisi koin-koin yang bertebaran. Karena teknologi sekarang itu lagi hampir 90% dunia bahkan TikTok ini sudah merajalela. Betul enggak Bang Fauzan? Betul. Haruskah kita ini harus ngunci diri di dalam? Bukankah kalau seumpama kita masuk bisa buka kajian, kita ngajar gini tentang akidah, tentang tauhid, tentang fikih, tentang Quran, tentang hadis. Terus jangan saya ngejaga, saya mau masuk buka komal takutnya nanti ada koin-koin yang bertebaran. Terus Bang Fauzan nggak andil untuk ikut berkontribusi mensyiarkan agama Allah. Mana lebih besar? Tiba-tiba ada koin tuh dipakai untuk maksiat, karaoke, menebar yang namanya fitnah dengan posisi aurat terbuka, joget-joget dan segala macam, gibah, fitnah segala macam. Apakah kita harus diam atau kita ikut andil di dalamnya? Ikut andil. Sampai sini paham Bang Fauzan ya? Sampai sini paham Bang Fauzan? Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratil fa hijratil Allah. Sampai sini sudah cukup? Ya, ada lagi? Alhamdulillah. Jazakallah, syukran. Ya, iya kah? Insyaallah. Pak Ustadz nanya ya, berarti kita itu Kemudiannya